kemuliaan-Mu yang terpancar di tempat ini. Kau berkuasa, kami serahkan Tuhan. Cara ini, ibadah ini ke dalam tangan penguasa. Kami siap mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siapkan hati kami, jiwa kami, pikiran kami. Di dalam nama
Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, silakan duduk kembali. Saya sapa kita semua dengan ucapan Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya percaya kita semua hari-hari ini mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan, sehingga pada hari ini kita masih dapat berkumpul memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Mari berikan dulu semangatnya, katakan amin. Haleluya. Haleluya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, dan pada hari ini Bapak Ibu Saudara kita masuk di dalam masa pasca kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Bahwasannya 2 minggu yang lalu kita memperingati mengenai kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, setelah Tuhan Yesus bangkit dari kubur, ya, Dia berkeliling mengunjungi murid-murid. Ya, pertama bahwa Magdalena dan timnya datang ke kubur Yesus, dan di sanalah pertama kali Tuhan menunjukkan dirinya. Dan pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, bahwa kita perlu paham waktu kematian Tuhan Yesus, hilangnya keberadaan Tuhan Yesus di dalam kehidupan murid-murid, ya, saya katakan ada banyak perubahan, ada banyak situasi-situasi yang berubah, bahwa murid-murid, bahwa orang-orang yang percaya, yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus pada waktu itu benar-benar merasakan itu. Semua merasakan kehilangan, semua merasa sedih, bahkan banyak orang-orang dihantui dengan kekhawatiran. Artinya Bapak Ibu Saudara, bahwa kehadiran Tuhan Yesus Kristus adalah suatu kekuatan yang sangat besar yang mempengaruhi kehidupan manusia. Ya, Maria Magdalena dan timnya, Bapak Ibu Saudara, waktu mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, ada kegembiraan yang baru. Ada suasana yang baru tercipta, ya, mereka bangkit dari kekelaman. Bahwa mereka tidak lagi berlarut-larut di dalam kesedihan karena Kristus sudah bangkit. Amin. Amin. Dan pada hari yang ketiga, di hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara, setelah 3 hari dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, ya, murid-murid yang pergi ke Emmaus dijumpai oleh Tuhan Yesus dengan segala kesedihan. Tapi waktu mereka berjumpa dengan Yesus Kristus, mereka mulai berkobar-kobar semangat menyampaikan tentang Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa Yesus tidak berhenti sampai di situ. Ya, Dia terus berkeliling menjumpai murid-murid. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ya, saya mengajak kita semua untuk melihat firman Tuhan di dalam Yohanesnya yang ke-20. Di sini bercerita Bapak Ibu Saudara, di dalam pasalnya yang ke-20 ini bercerita mengenai tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan pasca kebangkitan. Pasca kebangkitan itu artinya Bapak Ibu Saudara setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau sebelum namanya pra, ya, bukan aparah tapi pra, ya. Bapak Ibu Saudara, dan di
ayatnya yang ke-19 bahwa Yesus juga menampakkan diri kepada ke-12 murid, ke-11 murid, ya, karena pada waktu itu di situ tidak ada Yudas Iskariot. Yesus berjumpa dengan murid-murid yang pada waktu itu mereka dalam keadaan yang sangat takut dan khawatir, karena mereka dituduh menyembunyikan mayat Yesus. Orang-orang Yahudi mencoba mengintip mereka, saudara. Mencoba memantau keberadaan mereka, ya, ingin menanyakan, menangkap di mana mayat Yesus. Di dalam segala ketakutan dan kekhawatiran mereka, Tuhan Yesus hadir menunjukkan diri. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, saudara? Shalom bagi kita semua. Waktu Tuhan Yesus berjumpa dengan Maria Magdalena dan timnya, dia katakan shalom bagi kita semua. Waktu dia lagi berjumpa dengan murid-murid, dia sapa lagi, katakan shalom bagi kita semua, damai sejahtera bagi kami. Ya, mengapa saudara dikatakan damai sejahtera? Karena kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, rasa sedih sedang menguasai mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini ada beberapa hal yang disampaikan dan yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-murid. Ada hal yang perlu kita pahami, bahwa yang pertama di ayat yang ke-17 dan 18 di pasalnya yang ke-20, boleh satu orang membaca bagi kita semua? Mungkin Saudara Yohan boleh membaca bagi kita di ayatnya yang ke-17 dan yang ke-18. Pasalnya yang ke-20. Yohanes 20 ayatnya yang ke-17. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Iya, Bapak Ibu Saudara, di sini Tuhan Yesus menyatakan kepada Maria Magdalena bahwa Tuhan Yesus akan pergi kepada Bapa kita dan pergi kepada Allah kita. Bahwasannya Dia mengatakan bahwa surga itu adalah milik pengikut Yesus Kristus. Bahwa setiap pengikut-pengikutnya, setiap orang yang percaya kepada Kristus memiliki tujuan yang jelas, yaitu kehidupan di surga. Amin. Mari dengan semangat katakan amin. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengan hadirnya kita di sini, kita memahami dan diingatkan kembali bahwa tujuan hidup kita jelas, bahwa kita akan ke surga sama seperti Kristus yang juga ke surga bersama Allah Bapa. Jadi jangan ada yang ragu-ragu lagi tentang keselamatan kita. Ya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yang perlu kita pahami bahwa damai sejahtera bagi kita semua, ya, sama seperti Bapa mengutus Tuhan, demikian juga bahwa Tuhan mengutus kita semua. Artinya Bapak Ibu Saudara, tugas kita sama seperti Tuhan Yesus hidup di dunia ini. Sebagaimana Tuhan sebagaimana Allah mengutus anaknya di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, menyampaikan kasih karunia kepada umat-umatnya, ya, agar setiap orang yang berdosa tidak lagi terikat dengan dosa.
kita mengalami pembebasan. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara bahwa adanya kita di dunia ini sebagaimana yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus, yaitu menebarkan atau menyebarkan damai sejahtera yang daripada Allah. Artinya kita juga dituntut dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, sebagaimana kehadiran kita di sekeliling kita, di dalam kehidupan kita harus menghadirkan damai sejahtera. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, dan di dalam menyampaikan damai sejahtera ini Bapak Ibu Saudara, bahwa ada hal yang luar biasa menyampaikan pemberitaan Injil ini, bahwa setiap orang-orang percaya dilengkapi dengan kuasa dan penyertaan Roh Kudus. Ayat 21 dan ayat 22, Saudara, bahwa dikatakan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembus mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus juga melengkapi kita dengan kuasa Roh Kudus. Agar apa? Agar penyampaian maksud Tuhan, hadirnya damai sejahtera di bumi ini, dapat terlaksana dengan kita sebagai orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, bahwa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus waktu dia mengunjungi murid-murid, bahwa pembebasan dari ikatan dosa oleh setiap orang-orang yang percaya. Artinya kita sebagai orang-orang percaya, di ayat 23 dijelaskan, ya, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu mengatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Artinya dalam hal ini, ya, murid-murid diajarkan bagaimana melakukan pemulihan terhadap dirinya Bapak Ibu Saudara. Bagaimana hatinya, ya, sebagai pengikut Kristus harus memiliki sikap hati seperti Kristus, yaitu bersih dari segala dosa. Harus memiliki sikap mengampuni. Kalau dibanding-bandingkan rasa sakit hati yang tersimpan di hati kita Bapak Ibu Saudara, dengan dibandingkan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, sangat berbanding jauh. Ya, sangat berbanding jauh. Kalau kita hanya menanggung dosa kita, tetapi Tuhan Yesus, Dia menanggung seluruh dosa-dosa manusia. Tetapi hal yang luar biasa yang boleh kita pelajari adalah bahwa Tuhan tetap mau mengampuni, sehingga Dia layak dikatakan sebagai Allah yang Maha Pengampun. Karena tidak ada Allah yang tidak mengampuni Bapak Ibu Saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara, saya katakan bahwa waktu Yesus mengelilingi murid-murid, mengunjungi murid-murid, saya katakan Dia sedang menegaskan pengajarannya kepada murid-murid, bahwa Dia sedang menegaskan keteladanannya, contoh hidup yang harus dipegang oleh orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, dalam hal ini perlu kita banyak belajar. Waktu murid-murid ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, ada banyak suasana yang berubah. Bahwa manusia benar-benar merasa kehilangan kekuatan. Dengan kembalinya Tuhan Yesus mengunjungi murid-murid, ada banyak perubahan lagi yang kembali, yaitu mereka kembali dikuatkan.
kembali bersemangat. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak untuk kita berkaca dari cerita di atas. Sebagaimana bahwa kita juga dalam akhir-akhir zaman ini, di hari-hari belakangan ini, Bapak Ibu Saudara, sering kita mengalami bagaimana yang dialami oleh murid-murid. Mereka kehilangan pengharapan. Sering kali kita diperhadapkan dengan suatu masalah, Bapak Ibu Saudara, kita mengalami kejenuhan hidup. Kita di dalam setiap kehidupan kita sering seakan-akan kehilangan arah. Dengan banyaknya persoalan-persoalan kehidupan di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah kehidupan kita, ya Bapak Ibu Saudara, sering sekali kita membuat diri kita ini menjadi semakin susah. Dengan cara apa Bapak Ibu Saudara? Dengan cara ya kita seperti melupakan Tuhan. Oleh sebab itu pada hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan ya bahwa ada sesuatu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Paskah kebangkitan ini, Bapak Ibu Saudara, perlu kita memahami ada hal-hal yang perlu kita kerjakan di dalam kehidupan ini. Ada yang terakhir Bapak Ibu Saudara yang disampaikan, yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-murid, yaitu waktu dia menjumpai Thomas. Thomas pada waktu itu tidak ada berada dengan murid-murid. Waktu Thomas pulang, dia disampaikan, kami berjumpa dengan Tuhan Yesus. Thomas, kemana kau tadi? Kami berjumpa dengan Tuhan Yesus. Gak percaya tuh kata dia. Tunggu kujulukkan dulu tanganku ini ke lubang paku, baru aku percaya. Lalu apa kata Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara? Ya, 3 hari selang kemudian 8 hari selang kemudian Tuhan Yesus berjumpa dengan Thomas. Thomas, masih gak percaya kalau aku hidup? Kalau aku tidak melihat Tuhan, aku tidak percaya. Ku masukkan dulu jariku, katanya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, dipersilakan Tuhan Yesus lah, ditusukkanlah jari. Ternyata benar bahwa yang hidup itu adalah Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu dikatakan, Thomas, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Katakan amin. Amin. Berbahagialah mereka, berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang tidak melihat Kristus namun percaya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya katakan kita adalah bagian orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kita mendapatkan kabar baik itu. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Sehingga kita terarah di dalam jalan kepastian yang benar. Ya. Orang yang tidak melihat namun percaya adalah orang-orang yang beriman. Jadi di akhir-akhir zaman ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus itu ingin melihat di dalam tengah-tengah persoalan hidup yang sangat mengerikan ini, ya Tuhan Yesus ingin melihat siapa saja sampai saat ini yang masih memiliki iman itu, Bapak Ibu Saudara. Memiliki iman kepercayaan yang terus mengandalkan dan berharap kepada Yesus Kristus. Sehingga Bapak Ibu Saudara, pada siang hari ini saya memberikan tema khotbah pada siang hari ini, yaitu iman mendatangkan pengharapan. Iman mendatangkan pengharapan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, jika kita berkaca dari cerita di atas, bahwa sering kita mengalami seperti murid-murid.
Ya, saat tidak adanya kebaikan yang hadir dalam hidup kita, saat tidak adanya kemurahan hadir dalam kehidupan kita, mujizat hadir dalam kehidupan kita, seakan-akan kita kehilangan Tuhan. Seakan-akan Tuhan tidak bekerja. Seakan-akan Tuhan itu tidak hadir dalam hidup kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, teruslah bergumul, teruslah beriman, agar Ia datang mengunjungi dan tinggal di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Agar seperti murid-murid, waktu murid-murid berjumpa dengan Tuhan Yesus, ada banyak pembebasan, ada banyak transformasi, perubahan yang besar. Di hari-hari ini saya katakan, karena masa-masa sulit ini Bapak Ibu Saudara, sudah terjadinya dehumanisasi. Artinya Bapak Ibu Saudara, terjadinya kemerosotan, perubahan hidup manusia. Ya, apalagi semakin akrabnya manusia dengan teknologi canggih. Kalau mereka sedang mengalami persoalan, pergumulan hidup, yang dicari bukan Alkitab atau tempat untuk berdoa, tapi handphone. Buka Facebook, pasang status, ya, lalu posting, ya. Nanti dibuatlah kerusakan hubungan percintaan, bukanlah karena orang-orang jahat di dalamnya, tapi karena orang-orang yang diam, katanya, ya kan, sedang berorasi di Bapak Ibu Saudara. Ya, kegalauan, kekacauan pikiran, ya, sampaikanlah kepada Tuhan, agar pengiman pengharapan itu hadir dalam hidup kita. Amin. Bukan cari handphone. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, Kak, saya kemarin ada diskusi dengan Dewan Pendidikan Kota Batam. Lalu yang ditanya Bapak Ibu Saudara, waktu kita berkenalan, bukan nama, tapi nama IG. Apa nama IG-mu? Bukan nama aku lagi yang ditanya Bapak Ibu Saudara, ya. Tapi inilah perubahan-perubahan sosial. Ya, makanya ibu-ibu juga di sini dituntut harus buat Facebook, buat Instagram, ya, supaya apa? Supaya mulai akrab. Tapi Bapak Ibu Saudara, di sinilah saya katakan mulai merosotnya, ya, merosotnya perubahan sosial manusia. Ya. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, di dalam masa-masa sulit ini, Bapak Ibu Saudara, marilah kita lebih kuat untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Yeremia 17 Bapak Ibu Saudara katakan, ya, bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, yang mengandalkan dirinya sendiri. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena banyaknya manusia di dalam masa-masa saat ini Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah persoalan hidup sering fokus terhadap masalah. Fokus terhadap masalah yang dialaminya. Seperti yang saya katakan tadi, tanpa bertanya kepada Tuhan. Ya, saya mendapat pengajaran Bapak Ibu Saudara bahwa setiap hal-hal yang kita alami, ya, tekanan-tekanan hidup, persoalan, pencobaan hidup, setiap hal-hal sulit yang kita alami Bapak Ibu Saudara, perlunya kita berkaca mengenai kehidupan rohani kita. Apakah itu adalah upah kutuk dosa? Apakah persoalan hidup yang kita alami saat ini itu adalah upah kutuk dosa yang kita perbuat? Sehingga perlunya kita mengintrospeksikan diri Bapak Ibu Saudara.
Agar apa? Kita mendapatkan hikmat untuk berbalik, mengarahkan kehidupan kita ini kembali kepada Tuhan. Ya, saya katakan Bapak Ibu Saudara, jangan berlarut-larut mengandalkan kekuatan kita. Jangan berlarut-larut untuk diam di dalam masalah kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, marilah kita menguatkan iman kita kepada Yesus Kristus. Agar apa? Agar datangnya, hadirnya hal-hal yang baru yang mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini ada 3 hal yang perlu kita pahami, bahwa iman membawa perubahan hidup. Iman pengharapan kita, iman yang mendatangkan pengharapan ini Bapak Ibu Saudara akan mendatangkan perubahan hidup. Ada 3 hal yang perlu kita pahami. Seperti apa yang dirasakan oleh murid-murid, yang pertama, iman mendatangkan damai sejahtera. Waktu kita beriman Bapak Ibu Saudara, di dalam segala persoalan kehidupan kita, bahwa iman kita ini mendatangkan damai sejahtera. Waktu kita terus mengandalkan Tuhan, mengundang Tuhan dalam kehidupan kita, saya katakan damai sejahtera turun atas kehidupan kita semua. Amin. Haleluya. Amin. Karena iman dikatakan Bapak Ibu Saudara adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita Jadi Bapak Ibu Saudara, bahwa iman ini adalah satu sarana, saya katakan bahwa iman ini adalah satu sarana untuk menciptakan pencapaian hidup manusia. Bahwa dengan beriman kita bisa mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah persoalan hidup apapun yang Bapak Ibu alami, tetaplah beriman, mengundang Yesus Kristus dalam hidup kita, agar iman itu mendatangkan damai sejahtera. Haleluya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bahwa iman ini memberikan keberanian yang penuh. Bahwa dengan kita beriman akan ada semangat yang baru dalam kehidupan kita. Dengan kita beriman Bapak Ibu Saudara, bahwa akan ada terobosan yang baru untuk membuat kita berani melangkah. Sebab itu janganlah kita terus terfokus kepada suatu masalah, tapi marilah kita berlutut di hadapannya Bapak Ibu Saudara, memberikan waktu-waktu kita untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Bahwa di tengah-tengah persoalan di akhir zaman ini Bapak Ibu Saudara, saya katakan kita tidak mampu menghadapinya sendiri. Kita perlu Tuhan, kita perlu kuasanya. Oleh sebab itu, marilah kita mengundang Tuhan selalu dalam kehidupan kita. Agar apa Bapak Ibu Saudara? Salah satunya damai sejahtera akan turun, tetapi dengan kehadirannya dalam hidup kita, Ia memberikan keberanian yang penuh. Keberanian yang penuh untuk melangkah lebih maju. Keberanian yang penuh untuk mengambil suatu keputusan yang akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Artinya Bapak Ibu Saudara, dengan kita beriman akan ada banyak hikmat yang akan Tuhan berikan. Haleluya.
Amin. Amin. Ya. Terpujilah nama Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena kita akan menjadi seseorang, menjadi sosok yang berbeda. Menjadi pribadi-pribadi yang berbeda dari sekeliling kita. Dari orang-orang yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jika ada persoalan dalam keluarga Bapak Ibu Saudara, ya, jangan tuntut pasanganmu untuk berubah. Tapi mulailah beriman. Ya. Dengan beriman ini akan ada perubahan yang terjadi. Amin. Ya. Karena saya percaya Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa di dalam kehidupan kita ini, ya, di atas ini ada yang mengatur itu Bapak Ibu Saudara. Dia yang punya kekuatan itu. Tapi bagaimana Bapak Ibu Saudara bahwa yang kita harapkan itu bisa hadir dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa langsung jumpa ke surga Bapak Ibu Saudara. Nggak bisa kita langsung ngomong sama dia, sama Bapak yang di surga itu, ya, untuk menuntut. Tetapi agar hadirnya hal-hal yang ingin kita capai itu Bapak Ibu Saudara, mulailah beriman. Ya, mulailah beriman. Kalaupun Bapak Ibu Saudara saat ini sedang dililit utang, ya, pekerjaan lagi tidak jelas, tapi harus membayar uang listrik, membayar uang air dan lain-lain, membayar tagihan-tagihan lain. Waduh, ini waktunya sudah mendadak. Bagaimana? Jangan fokus dengan masalahmu Bapak Ibu Saudara, tapi mulailah berlutut di hadapan Tuhan. Ambil waktu berdoa dan berimanlah kepada Tuhan. Amin. Agar kita bukan lagi menjadi orang-orang yang takut terhadap masalah. Orang yang takut terhadap masalah Bapak Ibu Saudara, bahwa mereka sedang dikuasai. Kalau kita terus mengalami takut, saya katakan iblis sedang sukses menjalankan visinya. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena iblis datang, ya, dalam Yohanes 10 dikatakan iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia akan mencuri segala damai sejahtera dalam kehidupan kita. Ia mencuri segala tekad keberanian kita. Kalau kita merasa takut, berarti dia sedang sukses menjalankan visinya Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu pada saat ini Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit. Bangkit dengan hal yang baru, yaitu tetap terus beriman kepada Tuhan. Mari kita hari-hari ini harus lebih memperhatikan kehidupan kerohanian kita. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Bahwa saya katakan Bapak Ibu Saudara, hasil hubungan baik kita dengan Tuhan, hasil maksimal hubungan kita dengan Tuhan, bahwa itu akan dirasakan buah dan dampaknya bagi orang-orang di sekeliling kita. Saat kita bisa membangun hubungan kita dengan baik oleh Tuhan, maka secara otomatis saya katakan Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, itu akan terimplementasi dari hasil buah hubungan kita dengan Tuhan. Ya, waktu kita berdoa dengan Tuhan, kita mengharapkan, maka saya katakan waktu kita membangun hubungan dengan Tuhan, waktu kita berinteraksi dengan orang lain, ya, kelemah lembutan itu mulai diberikan oleh Tuhan. Karena kita membangun hubungan dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara, kesabaran itu diberikan kepada kita. Dengan kesabaran, dengan kelemah lembutan, kebaikan yang kita miliki, ya, bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita akan merasakan dampak. Inilah yang diharapkan oleh Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Sebelum dia naik ke surga, ia mengunjungi murid-murid, dia menyampaikan damai sejahtera.
Artinya bahwa damai sejahtera ini perlu untuk terus-menerus disampaikan. Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-murid, murid-murid menyampaikan ke generasi-generasi, bahkan sampai kita yang ada di tempat ini, Bapak Ibu Saudara. Salah satu yang perlu kita kerjakan adalah menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana damai sejahtera itu bisa hadir? Yaitu dengan hubungan kita dengan Tuhan. Dan bagaimana iman itu bisa timbul? Bagaimana iman itu bisa terbentuk di dalam hidup kita, supaya kita memperoleh damai sejahtera dan keberanian. Roma 10 ayat 17 katakan, Bapak Ibu Saudara, ya. Mungkin Saudara Yoel boleh membantu untuk membaca apa dikatakan dalam Roma 10 ayat yang ke-17, bahwa ini adalah cara bagaimana bisa iman itu terbentuk di dalam kehidupan kita. Roma 10 ayat yang 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iya. Iman itu tidak akan bisa timbul, Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak pernah mendengarkan firman. Iman itu tidak akan timbul kalau kita tidak pernah sungguh-sungguh dengan firman Tuhan. Haleluya. Sehingga saya katakan bahwa firman ini, saudara, adalah menjadi suatu kebutuhan hidup yang perlu kita pegang di dalam kehidupan kita, agar kita bisa melangkah dengan keputusan-keputusan firman Tuhan, agar timbulnya keberanian dalam kehidupan kita. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Ada janji firman Tuhan yang digenapi dalam kehidupan kita. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, perlu setiap hari kita harus mendengarkan firman Tuhan. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kita itu sudah bisa mendapatkan lebih mudah firman Tuhan itu setiap hari, karena kita semua pasti sudah punya handphone. Apapun handphone ini, Bapak Ibu Saudara, jadikanlah ini lebih bermoderat, lebih bermanfaat di dalam kehidupan kita. Dengan apa? Mendengarkan firman Kristus. Jangan buat status galau terus, malu kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya karena begini, diterlihatnya firman itu bertumbuh dalam kehidupan kita, bagaimana kita bersikap menunjukkan diri ke publik. Ya. Jadi kalau di publik, Bapak Ibu Saudara, kita masih galau-galau, berarti firman itu belum tumbuh. Amin. Iya. Makanya perlu kita lebih bijak. Ya, Bapak Ibu Saudara, yang terakhir bahwa iman mendatangkan damai sejahtera, iman memberikan keberanian, ya. Lalu yang ketiga, iman memberikan pengharapan yang pasti. Iman memberikan pengharapan yang pasti. Sehingga saya katakan, Bapak Ibu Saudara, bahwa iman itu tadi adalah suatu sarana yang menciptakan pencapaian hidup kita. Dan dalam hal lain saya katakan bahwa iman itu dapat menciptakan kebutuhan manusia, yaitu damai sejahtera, kekuatan, ya, dan hal-hal lain yang menurut Bapak Ibu Saudara perlu hadir dalam kehidupan kita. Jadi iman ini, Bapak Ibu Saudara, adalah sesuatu kekuatan yang besar yang bisa merubah kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, teruslah mendengarkan firman Kristus dengan sungguh-sungguh, agar timbul iman di dalam kehidupan kita. Lalu Bapak Ibu Saudara, perlu di dalam kehidupan kita ini mendeklarasikan iman kita. Jangan malu mengaku Kristus. Jangan malu berdoa, Bapak Ibu Saudara.
dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Ya, jangan juga malu menunjukkan bahwa kita ini adalah pengikut Kristus. Ya, perlu kita mendeklarasikan hari-hari sebelum kita melangkah berkegiatan, melangkah dari rumah, deklarasikan iman kita Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau saya Bapak Ibu Saudara hari-hari sebelum berangkat kerja, sebelum berangkat berkegiatan, saya selalu katakan, hari ini adalah hari berkat. Hari ini adalah hari yang penuh damai sejahtera. Sehingga di pikiran saya Bapak Ibu Saudara bahwa sepanjang satu hari itu adalah hari yang penuh damai sejahtera. Ya, sekalipun ya mungkin ada banyak persoalan dalam hidup, tapi saya mengimani bahwa hari itu adalah hari yang penuh damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya perlu mengajak bagi kita untuk selalu mendeklarasikan iman ini dalam kehidupan kita. Agar apa Bapak Ibu Saudara? Agar hidup kita ini memiliki inovasi di dalam kehidupan kita, memiliki keindahan-keindahan. Ada hal-hal yang perlu, yang selama ini mungkin tidak pernah kita alami Bapak Ibu Saudara, tapi dengan beriman akan ada hal-hal yang baru hadir dalam kehidupan kita. Ya Bapak Ibu Saudara, saya berkesaksian Bapak Ibu Saudara mengenai tentang pelayanan saya Bapak Ibu Saudara. Semenjak saya memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus, bertobat meninggalkan kehidupan yang lama Bapak Ibu Saudara, sampai saat ini ada banyak hal-hal yang Tuhan perlihatkan kepada saya. Andaikan saja Bapak Ibu Saudara, kalau dulu saya tidak mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Kristus, waduh, mungkin saya masih di jalanan sana Bapak Ibu Saudara. Ya, kerjaannya hanya buat rusuh. Ya, bahkan sampai orang-orang di kampung saya Bapak Saudara, jujur ini, kalau saya lewat dari depan rumah orang, udah takut orang itu. Tahu apa katanya? Apalah lagi mau dikerjain si Binsar ini? Orang-orang udah mengintip. Terkadang saya tertawa sendiri Bapak Ibu Saudara. Kenapa orang-orang harus mengintip saya untuk berjalan? Ternyata mereka sangat takut. Ya, waktu saya bertobat mereka jujur. Dulu, kalau kau udah lewat dari rumah kami, udah takut kan? Pasti akan ada aja yang hilang. Ya, untuk saya bertobat Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak, hari-hari terus dihantui dengan rasa takut, karena saya selalu dicari dengan polisi dan brimob. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, gak pernah tangkap polisi. Saya percaya ada maksud Tuhan. Tapi di akhir saya pernah masuk penjara Bapak Ibu Saudara, tapi bukan karena dosa, tapi karena panggilan Tuhan untuk melayani orang-orang yang di penjara. Luar biasa. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, bahwa iman ini akan membawa kita ke dalam kehidupan yang baru. Ya, waktu saya mengambil keputusan untuk masuk sekolah teologi Bapak Ibu Saudara, saya mau bercerita bahwa saya lah salah satu mahasiswa, atau mungkin satu-satunya itu Bapak Ibu Saudara, mulai dari menginjakkan kaki di asrama sampai selesai selalu punya motor. Dan teman-teman saya yang lain ya tidak punya motor Bapak Ibu Saudara, bukan karena saya orang kaya, tapi karena kemurahan Tuhan. Saya tidak punya uang, sedangkan saya pun datang ke Batamini Bapak Ibu Saudara, ya saya cuma bawa baju yang saya pakai, celana yang saya pakai, dan sendal yang saya pakai. Gak bawa baju apa-apa karena lagi dicari-cari. Jadi hanya modal napas ke Batam ini. Tapi itulah kemurahan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, perlu saya tawarkan bahwa kita ini perlu hidup di dalam iman. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Saya mengalami bahwa iman ini mendatangkan perubahan yang bisa sangat besar dalam hidup kita. Bahwa dengan iman ini Bapak Ibu Saudara bisa mengubah
ya, bisa mengubah nilai-nilai dalam hidup kita. Sehingga saya katakan bahwa iman ini adalah menjadi modal bagi kita untuk melangkah menghadapi persoalan-persoalan hidup. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun yang saat ini kita alami, jangan khawatir. Mari mulai bangun hubungan dengan Tuhan. Waktu kita mulai bangun hubungan dengan Tuhan, jangan lupa untuk selalu mendengarkan firman Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya timbul iman itu. Selalu perdengarkan firman Tuhan. Kalau malas baca Alkitab, bisa minta request sama Pak Pendeta, Pak Gembala di sini. Pak, buat dulu audio firman Tuhan khotbah-khotbah setiap pagi, biar kami dengarkan. Pasti dilakukan sama Pak Gembala kita, Bapak Saudara. Untuk kemajuan kerohanian umat-umat Tuhan yang ada di sini. Ya, sekarang gampangnya sebenarnya, tinggal buka aja audio Alkitab, ya kan? Sambil ngupas bawang pun kita bisa dengarkan Alkitab, ya. Mau sambil bawa mobil, mau sambil ngurus anak, pakai handset, dengar firman Tuhan. Supaya apa Bapak Saudara? Ya, firman ini sangat penting karena melalui firman Tuhan akan ada hikmat dan iman yang baru dalam kehidupan kita. Tetapi jika kita memang tidak ingin bahwa adanya terobosan yang baru dalam kehidupan kita, sangat malanglah kita Bapak Ibu Saudara. Karena Kristus sudah memberikan pengharapan itu melalui iman, ya. Karena iman ini Bapak Ibu Saudara adalah suatu tekad yang bisa memberikan terobosan baru dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, perlu kita memahami bahwa di hidup ini kita tidak dapat berjalan sendiri. Kita perlu Tuhan. Kita perlu hadirat-Nya. Kita perlu bahwa Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Seperti yang saya katakan, bahwa kita akan merasakan janji-janji firman Tuhan. Bahwa berkat, sukacita, damai sejahtera akan turun dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan. Saya perlu tegaskan kembali Bapak Ibu Saudara, bahwa iman adalah sarana untuk mencipta pencapaian hidup atau kebutuhan hidup bagi kita. Ya. Iman itu harus hidup, tapi juga harus bergerak. Ya, jangan sampai seperti ada orang yang hidup tapi tidak bergerak. Ya, kalau kita tidak bergerak, berarti tidak akan ada dampak dan perubahan-perubahan yang dihasilkan. Oleh sebab itu saya mau katakan, jadilah iman kita iman yang hidup dan bergerak. Agar apa Bapak Ibu Saudara? Iman kita mendatangkan pengharapan yang baru dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Mari tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa. Saya undang pemain musik. Pujilah nama-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, bahwa perlunya Tuhan Engkau hadir menjamah kehidupan kami. Sebab kami rindu Tuhan perbuatan-perbuatan ajaib-Mu. Kami rindu Tuhan